Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami di sini dari kelompok 4 kelas pemodelan agroindustri yang berisikan 4 anggota. Ada Yaki, Indri, kemudian ada saya sendiri Iksan, dan satu lagi itu ada Isi. Nah, Isi berhalangan untuk hadir bersama kita karena beliau memiliki problem, yaitu kesulitan. Kemudian kita akan mempresentasikan mengenai materi supply chain management atau biasa dikenal dengan SC, serta studi kasusnya. Selamat menyaksikan. Langsung dimulai aja ya. Kebetulan saya sendiri akan menjelaskan pertama. Jadi apa itu supply chain? Jadi supply chain adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk dari tangan pemakai hingga akhir, atau dari hulu hingga hilir. Perusahaan-perusahaan tersebut termasuk supplier, pabrik, distributor, toko atau retail, serta perusahaan pendukung seperti jasa logistik. Banyak komponen yang terdapat dari supply chain tersebut, diantaranya ada perencanaan. Perencanaan adalah suatu hal yang biasa kita libatkan dalam tahap DSCM ini. Perencanaan itu biasanya kita merumuskan konsep dari apa yang ingin kita lakukan untuk kedepannya. Setelah perencanaan biasanya kita melakukan suatu pengadaan. Dan pembelian dan pengadaan ini biasanya kita membeli hal yang dibutuhkan. Kemudian ada proses produksi. Produksi biasanya seluruh bahan baku yang telah dibeli tadi diolah menjadi produk jadi. Selanjutnya setelah menjadi produk, ada pengelolaan gudang, selanjutnya ada pengiriman pesanan, kemudian pengembalian pesanan, hingga sampai pada tahap akhir, yaitu pesanan produk tersebut nyampe kepada konsumen. Kemudian supply chain management adalah kegiatan yang terkait pengadaan material dan jasa, mengubah barang setengah jadi dan produk akhir, serta mengantarkan distribusi. Nah, jadi secara singkatnya, SCM itu adalah mekanisme yang menghubungkan dari semua pihak yang bersangkutan yang telah saya sebut tadi. Prosesnya berubah dari bahan baku menjadi sebuah produk jadi. Oke, bisa dilanjut. Nah, di sini adalah di sini ada peta yang menggambarkan hubungan antar semua komponen itu. Kita bisa lihat garis-garis yang menghubungkannya ini. Supplier hubungannya langsung, bisa secara langsung maupun direct. Kenapa ada tiga baris ini itu akan dijelaskan di selanjutnya. Boleh dibuka next. Nah, dari tiga baris tersebut bisa terdapat beberapa keterangan, yaitu finansial. Oh ya, ini saya menjelaskan dari garis sebelah kiri menuju kanan, yang mana ada finansial. Di dalamnya itu terdapat segmen invoice atau pembayaran. Selanjutnya ada material yang berisikan bahan baku, komponen, dan produk jadi. Nah, di baris ketiga ini ada informasi, yaitu terdapat kapasitas suatu pengiriman atau quotation. Bisa dilihat ada tabel dari supplier tier 2 menuju tier 1, langsung lanjut ke manufaktur,
selanjutnya menuju distributor menuju retail atau toko. Jika tadi dari kiri ke menuju kanan, sekarang ada dari kanan menuju kiri atau sebaliknya. Di sini tuh kurang lebih sama, terdapat finansial, material, informasi, namun ini yang sedikit berbeda, di mana finansial hanya terdapat pembayaran saja, kemudian material ada parito, recycle, beserta repair, kemudian informasi terdapat order, ramalan, RFQ beserta RFP. RFP itu adalah dokumen dan RFQ biasanya ya proposal. Oke, next. Nah, setelah kita mengetahui berbagai komponen beserta yang ada di dalam SCM tersebut, kita juga harus mempertimbangkan gimana sih cara kita untuk memilih rantai pasokan tersebut. Nah, biasanya kita tuh dua pertimbangan. Yang pertama itu keputusan untuk membeli atau membuat. Nah, pilihan untuk memproduksi barang atau jasa secara internal atau membelinya dari luar. Nah, keputusan tersebut perlu dipertimbangkan secara matang. Itu dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Kemudian ada pengalih-dayaan, yaitu di mana proses mengalih perusahaan yang dilakukan secara internal ke pemasok eksternal. Mungkin sekian yang saya sampaikan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Indri Nuraini. Mangga, silakan Indri. Sampai selanjutnya kita bakal membahas strategi sumber rantai pasokan. Jadi ada 5 tipe gimana strateginya. Pertama, banyak pemasok. Ini tuh digunain untuk kalau perusahaan butuh supplier yang spesifik. Jadi nggak mungkin cuma satu supplier aja. Tapi banyak pemasok ini kelemahannya dia nggak bisa jangka panjang. Terus yang kedua, ada sedikit pemasok. Ini keunggulannya kita bisa jangka panjang. Dan juga jadi si supplier itu bisa komitmen sama kita, cuma kekurangannya nggak bisa spesifik gitu, nggak bisa banyak spesifiknya gitu. Terus yang ketiga itu integrasi vertikal. Integrasi vertikal itu perusahaan mengakuisisi mitra. Jadi misalnya harusnya kita beli tapi kita malah beli si suppliernya langsung, bukan beli barangnya aja. Kalau untuk integritas maju, itu kita mengakuisisi distributor. Kalau misalnya integritas mundur, kita mengakuisisi supplier. Terus yang keempat, ada jaringan Keiretsu. Supplier bagian koalisi perusahaan. Jadi hampir sama integrasi cuma kalau jaringan Keiretsu itu nggak sampai mengakuisisi si perusahaannya. Terus yang terakhir ada perusahaan virtual. Perusahaan menjalin hubungan dengan berbagai supplier untuk memberikan servis pada permintaan. Nah, kita masuk ke contoh kasus. Di sini kelompok kami, kelompok SCM, bakal membahas tentang supply chain management suatu industri mie instan yang diasumsikan telah memiliki data permintaan per bulannya. Pabrik mie instan tersebut memiliki komposisi mie yang sama seperti pabrik mie instan lainnya, yaitu tepung terigu, minyak nabati, tepung tapioka, garam, pengatur keasaman, stabil, mineral, zat besi, antioksidan, TBHQ, dan pewarna tartrazin. Nah, dari semua ini yang paling jadi bahan baku utama adalah tepung terigu, karena tepung terigu itu mempengaruhi tekstur mie instan, yang mana tekstur itu paling penting kan dari mie. Sebanyak 20% adonan. Jadi di sini kelompok SCM kami bakal fokus membahas penentuan banyaknya tepung terigu sebagai bahan baku utama yang harus dipasok tiap supplier tepung untuk memenuhi bahan baku untuk produksi mie instan per bulan, serta penentuan pendistribusian produk atau mie instan hasil produksi. Dan mau dijelasin juga kalau sini itu tipe strateginya strategi banyak pemasok. Terus hal pertama yang dilakuin adalah ngelakuin forecasting.
Kenapa forecasting? Ini untuk mengetahui memperkirakan jumlah mie instan yang akan diminta di bulan depan gitu. Dan kita pakai metode forecasting weighted moving average dengan moving 2 bulan. Yang mana bobotnya itu total 1 dengan bobot 1 bobot 1 atau W1 0,75 dan W2 sama dengan 0,25. Kemudian data permintaan mie instan atau data aktual per bulannya diasumsiin dengan menggunakan range between pada Excel, yang mana batas bawahnya itu 46 dan batas atasnya 50 dan di bawah sebanyak 16 bulan atau 16 periode. Nah, ini hasil dari range between. Didapetin kayak gini. Dan dari sini kita dapat errornya 3,28 atau MSA itu Square Error Forecast atau MSA-nya itu sebesar 3,28, tergolong kecil. Jadi keakuratannya bisa dibilang cukup tinggi. Di sini data yang dihasilkan itu data aktualnya itu berupa satuan dus. Jadi 1 dus sama dengan 40 piece mie instan. Jadi untuk bulan 17 didapat 49 dus, perkiraan 49 dus yang artinya 1960 piece mie instan. Dan ini diagramnya. Dan untuk kurva warna biru tua adalah data aktual. Untuk kurva ungu itu hasil forecastingnya. Untuk sumbu X itu periodenya. Dan untuk sumbu Y itu mie instan yang terjual dalam satuan puluhan. Selanjutnya Jaki. Ya, dilanjut ke supply and demand. Jadi di sini itu menentukan kapasitas tiap supplier. Di sini kita fokusnya ke supplier tepung. Jadi bagaimana dari beberapa supplier tepung ini bisa memenuhi demand dari pabrik si mie instan ini. Nah, di sini itu asumsinya dari 1960 bungkus mie ini adonannya jumlahnya adalah 4 ton. Dan tadi dikatakan bahwa komposisi tepung itu adalah 20%-nya, maka didapat 800 kilo tepung. Nah, jumlah kuantitas dari bahan dari beberapa supplier ini ditentukan dengan menggunakan pemodelan matematika linear menggunakan solver di Microsoft Excel. Next. Nah, di sini kita asumsikan atau kita modelkan di sini ada 4 supplier tepung, di mana 4 supplier tepung ini mempunyai kemampuan kapasitas dalam memenuhi kebutuhan di pabrik, yaitu ada supplier 1 150 kilo dan seterusnya. Dan dari harga-harganya pun berbeda dari setiap suppliernya. Ada 7 dari supplier 1 ada 7.000 per kilo dan seterusnya. Nah, di sini kita menggunakan pemodelan matematika linear untuk menentukan berapa saja yang harus kita order dari 4 supplier tersebut agar bisa menghasilkan harga yang paling minimal atau total cost yang paling minimal. Dan dihasilkan bahwa dengan menggunakan model matematika linear dan menggunakan solver bahwa didapat untuk memenuhi kebutuhan pabrik 800 kg tepung itu minimal cost yang harus dikeluarkan adalah 6.000. 6.000 kalau di satuannya ribuan berarti 6 juta. Seperti itu. Dan kapasitasnya menyesuaikan dengan harganya. Nah, di sini selain kita memodelkan berapa banyak kapasitas atau berapa banyak kita harus memberi dari 4 supplier tepung tersebut, kita juga di sini memodelkan distribusi dari produk mie instan ini. Di sini kita mengasumsikan bahwa pabrik satu ini memiliki supply sekitar 490 dus. Di sini dicontohkannya 490 dus, kita mencontohkan 490 dus. Nah, di mana di sini dari pabrik satu itu akan dikirim ke K1 atau customer 1, POM-nya pabrik 1 tuh customer 1 ke customer 5 dan ke DC atau distribution center. Nah, nanti dari distribution center ini bakal didistribusikan lagi ke K1, K2, K3, K4.
di mana kapasitas distribution center ini ada 300 dus dan masing-masing distribusinya ini memiliki harga transportasi yang berbeda-beda. Next. Di sini kita menggunakan pemodelan model transportasi distribusi. Kami lihat di YouTube, mungkin nanti akan dicantumkan sumbernya, bahwa didapat untuk menghasilkan total cost atau pengeluaran paling kecil itu pabrik satu harus mengirimkan ke K1 sebanyak 140 dus, pabrik satu ke K5 50 dan seterusnya. Di mana di sini yang di tabel sebelah kanan ada aliran dan supply atau demand. Di situ yang positif itu maksudnya keluar dari pabrik. Kalau misalkan yang negatif itu masuk atau dia telah sampai ke tujuan. Kenapa yang DC 0? Karena DC itu cuma istilahnya cuma transit aja dari DC, nanti bakal keluar lagi ke K1 sampai K5. Next. Nah, ini adalah model distribusinya yang menggunakan skema seperti ini. Jadi tadi sudah dikatakan kalau misalnya pabrik satu ini akan mengirimkan ke K1, K5, dan distribution center. Nanti dari distribution center ini akan dilanjutkan kembali ke K2, K3, dan K4 sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan permintaan dari K1, K2, K3, K4, K5. Boleh di yang sebelumnya. Jadi total cost minimal untuk pengiriman atau distribusi mie-instan dalam satuan dus ini adalah 3.180, di mana itu satuannya ratus ribu, berarti 31.800.000 ya kurang lebih. Nah, kesimpulannya maka supply chain management ini mengatur agar ketersediaan bahan baku dan produk tetap ada sehingga produksi tetap berjalan dan bisa mendistribusikan produk ke tangan konsumen dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Salah satu faktornya adalah faktor biaya terkecil yang kami modelkan tadi. Ya, cukup sekian. Mungkin dikembalikan kepada Ihsan untuk ditutup. Oke, terima kasih untuk penjelasannya dari rekan saya Indri dan Jaki. Mudah-mudahan dengan presentasi yang telah kita sampaikan dapat menjelaskan bagaimana kita untuk menyelesaikan masalah SCM dan forecasting tersebut. Akhir kata, mohon maaf dari kami bila terdapat kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.